Oke, dari pelajaran kemarin, ada yang masih belum paham tidak bagaimana melukiskan vektor? Ada yang ingin bertanya sebelumnya tentang materi yang kemarin? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Anak-anak jangan lupa absensi ya di tim ini, di bagian absensi. Baik, Bu. Oke. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan vektor. Kemarin kita telah mempelajari tentang bagaimana menghitung vektor dengan metode grafis. Metode grafis itu berarti ada 3. Ya, yang pertama dengan metode segitiga, yang kedua dengan metode poligon, dan yang ketiga dengan metode jajar genjang. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menghitung vektor dengan menggunakan metode analitis. Sebelum kita ke analitis, kita akan mempelajari dulu tentang trigonometri. Apakah kalian sudah dapat materi trigonometri di pelajaran matematika? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Tidak Belum. apa-apa. Kita akan ulas sedikit tentang trigonometri di sini karena trigonometri salah satu jadi bagian penting dalam perhitungan vektor. Oke, trigonometri. Namanya tri, berarti ada 3. Ada sin, ada cos, ada tan. Nah, di sini di layar kalian terlihat ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 37 derajat, dan 53 derajat. Kemarin saya telah beritahu bahwa arah itu bukan hanya diungkapkan dengan kanan, kiri, atas, bawah, timur, barat, namun derajat pun dapat menunjukkan arah. Karena itu kita akan belajar trigonometri. Nah, di sini kalian lihat tabelnya bersama-sama. Sin 0 itu nilainya 0. Oke. Sin 30 nilainya setengah akar 1 atau bisa sederhanakan menjadi setengah aja. Sin 45 bernilai setengah akar 2. Sin 60 bernilai setengah akar 3 dan sin 90 bernilai setengah akar 4 atau bisa disederhanakan 1. Jika cos sin 0 itu 1, sin 30 cos 30 maksud saya setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, dan cos 90 0. Dan tan 0 itu 0, tan 30 derajat itu sepertiga akar 3, tan 45 itu 1, tan 60 itu akar 3, dan tan 90 itu tak terhingga. Kalian lihat polanya. Pola antara sin dengan cos. Sin dimulai dari 0 hingga 1 nilainya. Cos kebalikan dari sin, dimulai dari 1 menjadi 0. Biar kalian mudah menghafalnya. Lihat polanya. Paham? Paham. Apakah ada yang tanyakan di sini? Belum, Bu. Entah.
Ada yang ingin bertanya? Paham. Udah, tidak ada yang bertanya? Belum, Bu. Oke, sekarang tan. Tan itu nilainya sama kayak sin per cos. Lihat, jika untuk 0 derajat, jika tan 0 berarti sin 0 dibagi cos 0. Sin 0 dibagi sin 0 itu 0 dibagi 1. dibagi cos 0 itu 1, berarti 0 dibagi 1 nilainya 0. Jika tan 30 berarti setengah dibagi setengah akar 3 hasilnya 1/3 akar 3. Maka antara sin cos tan ini memiliki hubungan. Ya, paham? Lihat polanya biar kalian hafal. Karena trigonometri ini akan dipakai di vektor dan di bab-bab selanjutnya. Untuk sin cos tan 37 derajat dan 53 derajat itu memiliki pola yang sama. Maksudnya yang mirip antara 37 dan 53. Nah, kalau sin 37 itu 3/5, sin 53 derajat itu 4/5. Kalau cos kebalikannya. Kalau cos 37 derajat itu 45 hasilnya, dan cos 53 itu hasilnya 5/3. Nah, kebalikannya kan sama kayak derajat istimewa ini, sudut istimewa. Tan juga sama, nilainya dari sin per cos. 3/5 dibagi 4/5 hasilnya 3/4. Untuk sudut 53 derajat, untuk tan, nilai tan yaitu 4/5 dibagi 3/5 sama dengan 4/3. Ya, kalian sudah paham? Paham, Bu. Ingat-ingat ya nilai dari trigonometri ini. Oke, kita lanjut. Nah, dalam sudut kartesian atau dalam derajat itu untuk satu lingkaran itu ada dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, kita anggap aja ini sudut kartesian ya. Ada kuadran 1 itu sudutnya dari 0 sampai 90 derajat, itu termasuk kuadran 1. Untuk kuadran 2 dari mulai 90 derajat sampai 180 derajat, kuadran 3 dari 180 sampai 270, dan kuadran 4 dari 270 sampai 360. Nah, jadi kita udah mengenal nilai-nilai dari sudut trigonometri. Sudut trigonometri ada yang bernilai plus atau bernilai negatif nilainya. Ada yang bernilai minus setengah, ada yang bernilai setengah. Nah, tahu dari mana dia bernilai setengah atau minus setengah? Dari kuadran-kuadran ini. Jika dia termasuk kuadran 1, maka nilai sin, nilai cos, dan nilai tan semuanya bernilai positif. Jika dia berada di kuadran 2 derajatnya, maka hanya nilai sin yang bernilai positif. Jika di kuadran 3, maka hanya nilai tan yang bernilai positif, dan di kuadran 4 hanya nilai cos yang bernilai positif. Nah, ini. Kalian sudah paham di kuadran ini? Sudah, Bu. Lalu misalkan ada yang bertanya nih, Bu, gimana caranya kita mengetahui nilai dari sudut yang lebih dari 90? Karena kita hanya mengetahui nilai trigonometri dari 0 sampai 90 derajat saja. Nah, kita akan
mensederhanakan biar nilai-nilai dari yang di atas 90 derajat itu menjadi derajat-derajat yang kita kenal. Nah, patokannya yaitu 180 dan 360. Oke, kita lanjut dulu ya ke slide selanjutnya nih. Misalkan gimana caranya kita tahu sin 315 sementara kita hanya tahu dari 0 sampai 90. Patokannya yaitu, ingat-ingat ya, patokannya itu hanya 360 derajat dan 180 derajat. 315 itu lebih dekat ke 360 kan, makanya kita pakai derajat yang 360. 360 dikurangin berapa? Sehingga hasilnya 315. Berarti 360 dikurangin 45 derajat kan, biar hasilnya 315. Maka sin 315 itu hasilnya sama dengan sin 45. Namun, negatif atau positif dinilainya itu tergantung kuadrannya. Kita beri contoh untuk 315, berarti 360 dikurangin 45. Berarti nilai dari 315 itu hasilnya sama dengan sin 45. Namun, negatif ini itu dari kuadran tadi, 315, berarti dia ada di kuadran 4. Ya, antara 270 sampai 360. Di kuadran 4 ini, siapa yang bernilai positif? Cos. Ya, cos. Sementara kita ini mencari hasil dari sin, makanya nilai sin dari 315 itu negatif. Paham tidak? Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya? Tidak, Bu. Udah. Tidak. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua yang cos 143. Cos 143 itu lebih dekat ke maaf. Bentar ya. Ini ada kesalahan penulisan. Bentar, maaf. Ya, kalian tidak bingung dan tidak salah konsep. Untuk cos 143. Berarti 143 itu lebih dekat ke 180. Berarti 180 dikurangin berapa yang hasilnya bakal jadi 143. Dikurangin 37 ya. Berarti nilai dari cos 143 derajat itu sama dengan cos 37 derajat. Namun, plus minusnya tadi tergantung dia kuadran berapa. Untuk 143, dia berada di kuadran berapa? 2. Berada di kuadran 2. Siapa yang bernilai di kuadran 2? Siapa yang positif? Sin. Sin. Karena kita mencari cos, maka nilai cos itu bakal negatif ya. Udah paham di sini? Paham. Paham. Oke. Untuk cos 240 juga nih. Itu tadi kan dikurang-kurang, sekarang ditambah 180 ditambah 60. Nah, jadi nilai cos 240 itu sama dengan cos 60. Tetap negatif atau positifnya balik lagi ke sudut awal. 240 kuadran 3. Kuadran 3 yang positif siapa? Tan. Nah, betul. Karena kita mencari cos, maka nilainya jadi negatif. Berlaku juga untuk yang ini, sin 120. Berarti 180 dikurang 60. Berarti nilai dari sin 120 itu sama dengan sin 60.
120 di kuadran 2. Yang di kuadran 2 yang positif siapa? Sin. 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 Berarti nilai dari sin 120 itu bernilai positif. Ya, paham? Paham. Paham, Bu. Hasil nilai negatif atau positif itu bergantung dari sudut asal, dari yang 315, dari 143, dari 240, dari 120, bukan dari yang sudah disederhanakan ya, ingat-ingat itu. Baik, Bu. Oke, kita lanjut. Sekarang ada namanya inverse trigonometri. Tadi kita belajar tentang sin berapa derajat yang hasilnya 100, misal kayak gini. Sin 60, hasilnya 1,5 akar 3. Nah, kalau inverse trigonometri, ini kebalikannya. Kita tahu hasilnya dulu. Kita bakal mencari dia sudutnya berapa derajat. Itu namanya inverse trigonometri. Nah, inverse trigonometri digunakan untuk mencari sudut dari suatu nilai. Misal, inverse dari sin itu disimbolkan dengan arcsin, asin, atau sin pangkat minus 1. Itu mempunyai makna inverse trigonometri. Nah, kalau untuk yang cos ada arccos, acos, atau cos pangkat minus 1. Yang tan juga sama, ada arctan, arcstan, atan, atau tan pangkat minus 1. Nah, contohnya kayak gini nih. Sin derajat, sin theta itu sama dengan nilainya 1/2. Oke, kita hide dulu ini. Sin theta sama dengan setengah akar 3. Berarti theta itu arcus dari setengah akar 3. Sin berapa yang hasilnya setengah akar 3? Berarti dia sin 60. Di sini inverse trigonometri ada yang bingung? Paham, Bu. Paham? Bu. Oke. Kalau setiap kelas ibu di akhir PPT selalu ada soal ya, siap-siap kalian yang ingin menjawab, jadi perhatikan penjelasan ibu baik-baik ya. Kalau misalkan belum ada yang paham, langsung bertanya ya. Bu, boleh tanya, Bu? Boleh tanya, Bu? Boleh? Artinya arksin ini dilambangkan pakai theta ini. Theta ini melambangkan apa? Theta melambangkan sudut. Oh, ya. Masih, Dia, Bu. ya, sudut berapa tadi kan? 30, sudut 40 derajat, 45 60. maksudnya 60. Nah, itu theta itu melambangkan sudut. Kalau penerapan soalnya itu gimana Bu contohnya? Atau langsung kayak yang di contoh ini? Nanti kita ada contohnya, oke? Oke, Bu. Nah, sekarang kita ke vektor. Tadi kita udah pendahuluan tentang trigonom. Sekarang kita ke vektor, lanjut yang kemarin. Kemarin metode grafis, sekarang kita menghitung vektor dengan metode analitik atau analisis. Metode yang paling baik atau tepat untuk menentukan resultan beberapa vektor dan arahnya adalah metode analisis. Kenapa lebih baik? Karena kita dengan menggunakan analitik itu menggunakan perhitungan. Kemarin kita menggambarkan menggunakan grafis itu dengan cara menarik gambar kayak gitu, menggambar gambar vektornya. Namun di analisis ini kita akan menggunakan rumus-rumus. Makanya kenapa kita harus mempelajari trigonometri terlebih dahulu. Metode ini mencari resultan dengan cara perhitungan, bukan pengukuran. Menggunakan rumus kosinus dan mencari arah vektor resultan dengan menggunakan rumus sinus. Oke, nah ini dia. Ini rumus untuk mencari resultan dari jumlahan vektor. Nah, rumus ini secara matematis ya. Persamaan matematisnya, resultan itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B dikali cos theta. Nah, AB itu apa sih? AB itu adalah panjang dari vektor. Nah, A
A itu adalah panjang dari vektor pertama, B itu adalah panjang dari vektor kedua, dan theta sudutnya itu adalah sudut yang mengapit antara vektor pertama dan vektor kedua. Kemarin ini menggunakan apa? Menggunakan metode apa sih yang seperti ini? Jajar genjang. Ya, betul, jajar genjang. Jika kita menggunakan metode jajar genjang, maka akan terlihat sudutnya kan? Nah, sudutnya tuh antara A dengan B. Antara vektor A dengan vektor B. Nah, sudutnya itu adalah yang kita masukkan di persamaan ini. Di persamaan cos theta. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Untuk menentukan arah dari vektor resultan terhadap salah satu vektor komponennya dapat digunakan persamaan sinus. Tadi kita menggunakan persamaan kosinus, cos theta, ini kita menggunakan persamaan sinus, sin. Nah, perhatikan baik-baik gambarnya ya. Sudut alfa, ini alfa, itu adalah sudut antara vektor A dengan vektor B. Sudut beta itu sudut antara vektor A dengan resultan. Nah, dulu di SMP kalian pernah belajar tentang sifat jajar genjang, sudut jajar genjang? Sudah. Nah, Iya. Sudah dipelajari? Udah. Kayaknya malah pas SD itu. Ya, kita ingat-ingat sedikit ya, siapa tahu ada yang lupa. Sudut antara, lihat kursor yang Ibu tampilkan ya, sudut antara A, ini, sudut di sini, dengan sudut yang ada di sini, itu nilainya harus 180 derajat. Sudut di sini, jika ditambah dengan sudut yang di sini, hasilnya harus 180 derajat. Itu adalah sifat dari jajar genjang. Nah, berarti jika sudut di sini adalah alfa, maka sudut di sini adalah 180 minus alfa. Ya enggak? Betul? Betul. Sama seperti yang tadi awal, bahwa jika dia patokannya 180 derajat, maka nilainya bakal sama dengan alfa. Ya enggak? Iya. Ya, itu. Makanya nanti di sini ada sin alfa aja. Nah, kita lihat segitiga yang antara vektor R resultan dengan vektor A dengan garis bantu B ya. Kelihatan segitiganya? Kebayang? Kebayang, Bu. Oke. Lihat ini vektor R. Vektor R itu berhadapan dengan sudut 180 derajat minus alfa. Kita anggap aja ini alfa ya. Ya, vektor B atau garis bantu B ini, garis bantu B itu berhadapan dengan sudut beta. Nah, makanya ada persamaan R dibagi sin sudut depannya itu sama dengan B berbanding sudut depannya. Berarti panjang vektor dibagi sin sudut depannya sama dengan panjang vektor yang lain berbanding atau dibagi dengan sin sudut depannya. Paham dari mana persamaan ini ada? Paham. Ya, jadi kalau misalkan kita mau mencari A, vektor A, berarti vektor A ya, berarti dibagi sin siapa? Ada yang ingin menjawab? Kalau vektor A dibagi dengan sin berapa? Sin beta bukan, Bu?
Bukan. Sin beta itu berhadapan dengan B. Berarti yang berhadapan dengan A siapa? Sin alfa min beta. Iya, betul. Sin alfa minus beta. Nah, sin vektor alfa vektor A ini itu kan garis bantunya di atas ini nih. Berarti kita anggap aja garis bantu yang atas ini merupakan vektor dari A. Berarti ini A berhadapan dengan ini. A minus beta gitu. Jadi kalian bisa mencari vektor siapapun jika dibandingkan dengan atau dibagi dengan sin depannya ya, sudut depannya. Paham? Paham, Bu. Ya. Jika ada yang belum paham bisa langsung kasih tahu ya biar tidak tertinggal dengan yang lain. Oke, kita lanjut nih contoh soal. Ini ada A, B, C, D, E. Ya, Ibu akan kasih contohnya untuk A. Nanti kalian siapa yang bisa menjawab B, C, D, dan E. Untuk yang A, diketahui dua buah vektor A sama dengan 6, D sama dengan 8 satuan. Resultan vektor jika kedua vektor searah. Oke, untuk yang A. Kita analisis kedua vektor searah. Berarti dia sama arahnya. Sudut yang sudut antara dua vektor jika dia searah, maka sudutnya 0 derajat. Kita tinggal masukin A itu tadi nilainya 6. 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 ditambah 2 kali 6 kali 8 cos 0 derajat. 0 derajat itu karena kedua vektor searah. Dia dihitung akar dari 36 ditambah 64 ditambah 96 dikali 1. Cos 0 tadi nilainya 1 ya. 96 dikali 1. Berarti resultannya adalah akar dari 196, hasilnya adalah 14. Ya, paham? Di sini ada yang ingin bertanya dari matematis perhitungan ini? Bentar, Bu. Boleh tanya, Bu? Boleh? Penentuannya cos 0 ini dari kedua vektor searah itu ya dari bentuknya vektor tadi itu. Iya, dari vektornya ketika sama arah berarti dia berhimpitan. Iya tidak? Iya. Lah kalau Iya. tegak lurus tadi gimana Oke, nanti rumusnya? Kalau tegak lurus gitu berarti dia membentuk sudut berapa? Kira-kira tegak lurus 90. 90 derajat, berarti nantinya jadi cos 90. Oh, paham, Bu. Masuk. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Oke, berarti B, C, D, dan E. Kalau tidak ada yang bertanya, ayo siapa yang mau menjawab? Untuk yang B dulu nih. Yang B. Siapa namanya, absen berapa? Adit X MIPA 1 absen 1. Dihitung dulu boleh, Bu, saya? Oh iya, nggak apa-apa. Suaranya agak kerasin ya. Di sini saya tidak terdengar. Iya, Bu. Delapan. Bentar, Bu. Iya. 12 kalikan 8 kalikan 90. Hah? 8.740. Salah ya? Berapa? Dua. Bentar. 96. Bentar. 8.740. Betul atau salah? 8.000. Coba kita lihat jawabannya. Nah, kayak gini. Coba dianalisis. Aduh. Masih belum paham. Bagian mana yang keliru? Dicari apa? Mana yang keliru?
cos 90-nya itu. Cos 90. Berarti tadi nilai cos 90 kamu berapa? 90. Oke, nggak Harusnya apa-apa. kan 0. Maaf ya, Bu. Nggak apa-apa. Biar kita sama-sama belajar kok. Dari kesalahan kita bakal belajar di mana kita salahnya biar bisa memperbaiki. Oke, cos 90 itu 0 ya. Kalian harus hafal tadi sudut-sudut istimewa yang di awal tadi. Tabel-tabel sudut istimewa. Oke? Tadi namanya siapa ya? Tidak kedengaran absen berapa? Aditya Kurnia Putra kelas 10 MIPA. Ya jelas kelas sih. Absen 1. Oh, absen 1. Oke. Oke, sekarang kita yang C. Siapa yang mau nih? Yang C, berlawanan arah. Siapa yang mau menjawab? Siapa? Ayo, ada yang ingin menjawab atau Ibu tunjuk? Saya, Bu. Ya, siapa namanya dan absen berapa? Nabila Yumna, absen 25. Oke, Nabila Yumna. Jawabannya berapa? Jawabannya 2. 2. Oke, teman-teman yang lain setuju dengan jawaban Nabila Yumna? Ayo, pada belum hitung ya. Ya, kita lihat ya jawabannya sama-sama. Ya, betul, berlawanan arah. Itu 2 jawabannya. Kenapa di sini minus nih? Kita analisis ya. Tadi sama, persamaannya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B kali cos theta. Terus akar dari 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 ditambah 2 dikali 6 dikali 8 dikali cos 180. Nah, kenapa di sini jadi minus? Itu karena cos 180. 180 itu dia ada di kuadran berapa? 180. Kuadran 4. Kuadran 2. 180 kuadran berapa? Kuadran 2 bukan. Ya, kuadran 2, betul. Nah, kuadran 2 itu siapa yang bernilai positif? Sin, Bu. Sin. Berarti nilai cos di sini, cos 180 kan nilainya 1. Berarti dia jadi minus 1 karena dia ada di kuadran 2. Makanya dia di sini dikurang. Maka resultannya itu sama dengan akar 4 dan akar dari 4 hasilnya 2. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Paham? Oke, kita lanjut ya. Berarti yang D. Siapa yang mau menjawab yang D? Sudut 60 derajat. Bu, kalau sudah jawab boleh jawab lagi. Coba teman-temannya dulu, ada yang mau menjawab nggak? Oh ya. Kalau misalkan nggak ada, boleh menjawab. Teman-temannya ada yang mau menjawab, yang lain? Boleh nyoba ya, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Benar atau nggak benar itu wajar. Kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar di sini. Siapa namanya? Naomi absen 27. 27. Oke, jawabannya berapa yang sudutnya 60 derajat? Itu ketemunya akar 148 itu. 148. Ya, teman yang lain punya jawaban yang sama atau berbeda? Sama, Bu. Sama. Oke, berarti pada menghitung ya. Kita lihat yang 60. Oke, betul. 100 akar dari 148. Jika tidak nilai resultan itu tidak harus bulat 2 atau 3 atau 4 atau 10 gitu ya. Akar juga tidak apa-apa. Tuh, jangan ragu kalau misalkan dia nilainya masih akar. Oke, sekarang terakhir yang berapa tadi? 120 derajat. Ada yang mau menjawab 120 derajat? Saya mau, Bu.
Ya, absen berapa? Jennifer Hargana absen 20. 20. Oke, berapa? Jawabannya akar 52. Akar 52. Yang lain ada yang punya jawaban yang berbeda atau sama? Sama, Bu. Sama, oke. Kita lihat, oke, betul. Tadi 120 itu dari 180. Oke, ini keliru lagi penulisannya, maaf ya, bentar. Ini. Oke. Ya, karena 120 itu di kuadran 2, maka nilai kos adalah minus. Oke, kita lanjut ya. Ada yang tanyakan dari soal-soal ini? Tidak, Bu. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang ini. Aduh, udah kelihatan jawabannya. Oke, nggak apa-apa. Yang tadi, ini jika sudutnya 60 ya. Jika A-nya 8, B-nya 4, dan sudut yang mengapit 60 derajat, maka hasilnya adalah sama persamanya kayak tadi. 8 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 2 kali 8 kali 4 kali cos 60 derajat. Maka resultannya adalah, jika kita hitung, karena cosnya 60, berarti di kuadran 1, berarti nilai cos itu adalah positif, kuadran 1, maka tetap setengah. Cos 60 itu nilainya setengah. Jika ditambah, hasilnya adalah akar 80. Nah, akar 80 itu jika disederhanakan adalah 16 kali 5. Akar 16 itu 4, keluar 4-nya, dan akar 5-nya tidak bisa disederhanakan lagi. Ya, dari sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Ini sama kayak tadi, tapi ini tentang gaya. Kemarin gaya itu termasuk vektor ya. Makanya di sini ada 2 buah gaya. Yang satu 40 Newton, yang satu 20 Newton. Membentuk sudut 60 juga. Selisih. Nah, kalau ini selisih. Kalau tadi adalah resultan, berarti penjumlahan. Kalau ini selisih, maka dia itu adalah minus di sini nih, anak-anak. Perhatikan plus minusnya. Karena ini adalah soalnya, yaitu hitunglah selisih keduanya, kedua vektor. Kalau yang tadi adalah resultannya. Resultan berarti penjumlahan dari kedua vektor. Lihat. Jika dia selisih, maka ininya minus. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat minus 2 kali F1 kali F2 dikali cos theta. Ya. Perhitungannya sama kayak tadi, cos 60 itu setengah, nilainya positif, tapi karena dari awal dia ini dikurangin, maka tetap dikurangin. Hasilnya adalah akar 1200. Jika disederhanakan, 1200 itu berarti 400 dikali 3. Akar 400 itu adalah 20 dan akar 3 adalah sisanya. Tidak bisa disederhanakan. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Karena ini tentang selisih. Saya mau tanya, Bu. Iya, boleh. Kan soalnya selisih. Kalau misalnya dari sudut cosnya itu nanti kalau diubah hasilnya minus, dari rumus kan udah minus, nanti jadi plus. Iya, betul. Minus dikali dengan minus, hasilnya plus. Oh iya. Terima kasih, Bu. Iya. Ada yang tanyain lagi? Tidak ada? Kita lanjut ya. Oke. Nah, kalau ini itu tentang mencari arah vektor. Nah, kalau kata-kata arah, berarti itu mencari sudutnya. Ada 2 buah gaya, masing-masing besarnya 40 Newton. Dan 20 Newton membentuk sudut 60 derajat. Nah, yang tadi yang tanya itu tentang arc sini.
membentuk hitunglah arah vektor terhadap vektor B. Oke. Kita pertama gambar dulu ya. Vektor-vektornya, di sini saya tidak gambar. Oke. Vektor-vektornya pertama digambar dulu seperti yang ini. Seperti ini, digambar-gambar. A-nya berapa, B-nya berapa, dan sudutnya berapa. Nah, terus kita analisis, karena ini yang diketahui itu adalah besarnya 40, vektor 1, 40, dan vektor 2 itu 20. Kita pertama cari dulu resultannya berapa. Resultannya yaitu pakai perhitungan yang seperti ini. Yang seperti ini resultannya. Itu jika dihitung akan jadi 20 akar 3. Nah, jika udah kita masukkan ke persamaan yang ini. M per sin alfa sama dengan beta per sin beta. B per sin beta. Berarti R-nya itu 20 akar 3 per sin 60 karena sudut alfa itu 60 sama dengan 20 per sin beta karena kita mencari arah dari vektor terhadap vektor beta. Berarti kita sin beta ya. 20 akar 3 per setengah akar 3 sama dengan 20 per sin beta. Nah, sin beta sama dengan 10 per akar 3 per 20 akar 3. 1 per 3, akar 3-nya bisa dicoret, berarti 10 bagi 20 yaitu setengah. Sin beta sama dengan setengah. Berarti beta adalah arkes sin setengah. Sin berapa yang hasilnya setengah? Sin yang hasilnya setengah adalah 30. Nah, ini adalah salah satu penerapan dari inverse trigonometri. Ada yang ingin ditanyakan dari inverse ini? Tidak, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Oke. Sudah selesai PPT-nya. Ibu punya satu soal, nanti Ibu share di WA ya, biar kalian bisa foto jawaban kalian yang berkaitan dengan materi hari ini. Oke? Biar kalian lebih paham. Baik, Bu. Oke, Ya, Bu. kita habis ini pindah ke WA ya. Jangan lupa presensi di timnya. Siap, Bu. Oke, terima kasih. Pindah ke Sama-sama. WA ya. Terima kasih kembali. Terima kasih, Bu. Masih, Bu. Off.